wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Meteorologi Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Objek dan Subjek Hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadahi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhyir, dan al-wadiki. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Menyebut kitab sebagai al-muqtabih, yakni produk dari kitab. Yang berperbuatan dengan al-iqtida ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, mendapatkan, dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. Al-takhyir ialah hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibadah, perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu, ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti, yaitu firman yang menuntunkan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanjih, najs, dan ibah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal dengan larangan, jika didasarkan pada dalil yaitu, maka disebut dinamakan dengan yang tuntunan atau memberikan beban. Hukum wadahi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir salah satu metode pengelolaan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, yakni sebagainya. Hukum Islam kemudian yang terkandung di dalam tunjukan, yaitu mukallaf pada mempermudah pelaksanaan hukum. Dan maksud dengan upaya ulama di bidang usaha dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengenali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.